Iblis nggak mau makin banyak orang yang taat, ya. Supaya kalian itu janganlah taat. Kalian protes-protes saja. Kalian tahu kan bagaimana supaya kalian tidak taat. Nah, kau mulai kritis, tapi kritis kau sertai dengan protes-protes yang tidak jelas. Nah, itulah makanya kalau kamu tidak mau sama seperti Saracen, kau taat. Taat dengan Yesus, taat dengan otoritasnya. Kalau kau tidak taat, ya siap-siap kau sama seperti Saracen. Mereka banyak protes loh. Makanya lihat bagaimana mereka itu beriman, itu iman mereka tidak pernah absolut. Makanya saya suka bilang kok, saya itu nggak mencari apa-apa di TikTok dengan harapan supaya saya bisa membuat teman-teman terbuka. Udah, lihat sendiri aja bagaimana buah mereka. Pernah nggak jawabannya satu? Kalau ditanya satu orang dengan satu orang lain aja udah beda, apalagi saya tanya dengan gurunya. Udah ada contohnya kok waktu itu di TikTok, banyak kan? Nggak usah saya sebutin satu-satu. Zuma dengan Yusuf PI dengan Habib memangnya sama jawabannya? Enggak loh, buktinya aja kemarin Zuma baru curhat dipanggil sama ulama kok karena dianggap sesat. Artinya apa? Ya kebanyakan itu buah-buah dari ketidaktaatan itu. Makanya kalau misalkan kamu mau mengikuti bagaimana Kristus, ya kamu harus taat, jangan sampai seperti mereka tidak taat. Begitu. Perbuatan apa yang harus ditaati? Memikul salib, ya, memikul salib dan menyangkal diri. Itu salah satu dari sekian banyak. Mengasihi Bapa, apalagi ya hukum kasih, 10 perintah Allah. Nah itu apa yang mesti ditinggal? Ya itu tadi, kedagingan, ya nggak, keduniawian, penyangkalan diri. Nah itu nggak perlu ditanya lah, orang Kristen sudah hafal itu, ya nggak, teman-teman yang Kristen. Begitu, yang harus ditaati, yang harus diimani, yang harus dikerjakan apa, yang harus ditinggalkan apa, yang harus, ya gitu. Ya, shalom, Yusuf Chris pertama. Selamat sore. Ya, halo. Bang, saya Kristen bang, cuman ada yang mau saya tanya bang. Ada Apa yang tuh? bilang gini, kan saya percaya kan doa novena nih, tapi saya Kristen Protestan kan. Terus saya bilang sama teman saya, ini doa novena nih betul-betul ampuh lah kalau misalkan kita betul-betul khusyuk. Terus dibilang dia, kau percaya orang yang mati bisa mendoakanmu, katanya gitu. Kan Bunda Maria itu udah meninggal istilahnya. Nah, sedangkan di Alkitab aja di Yakobus ada seseorang yang sakit ke penetua jemaat, jangan ke orang mati, katanya gitu bang. Jadi terkait kayak gitu gimana lah penjelasannya? Soalnya kan abang Katolik tuh aku dengar. Aku percaya sih soal tentang doa novena, cuman orang tuh bilang kayak gitu. Betul juga kan? Karena kan katanya di sini engkau tetap menjadi pengantara bagi putramu, katanya gitu. Istilahnya yang orang Bunda Maria yang sudah meninggal, dia tetap menjadi doa untuk kita ke Kristus gitu. Padahal kan kata Yesus kan, akulah jalan kebenaran, tidak ada yang lain selain aku, katanya gitu. Oke, saya sudah nangkap dan itu sudah basic ini ya, pemahamannya jangan seperti Saracen, baca kitab suci tapi tidak mengerti dan memahami konteksnya apa. Baca kitab suci itu harus sesuai dengan konteks, ya. Ketika dikatakan, contoh, nih, yang paling sering dikutip adalah 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu esa dan esa pula perantara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya jelas kalau kamu menghubungkan dengan perantaraan Yesus dengan Bapa, ya perantara satu-satunya dengan Bapa ya Yesus. Karena kan Bapa itu adalah sang sumber dan Yesus adalah sang firman yang telah diperanakan sebelum segala abad. Ya konteksnya nggak bakalan bisa nyambung ke Maria. Wong siapa Maria? Maria aja bukan firman Allah kok. Maria adalah Bunda Allah, Theotokos, dan itu sudah selesai dalam konsili Efesus. Yang ngomong itu bukan orang-orang Katolik biasa, mereka adalah orang-orang Katolik yang memahami firman Tuhan dan memahami tradisi. Kenapa saya bilang orang Katolik? Ya karena pada situ gereja Katolik melalui konsili menegaskan bagaimana peran Bunda Maria yang pada saat itu berhadapan dengan pemahaman atau ajaran sesat yang disebut dengan Nestorian. Makanya orang Kristen ini penting nih, belajar tentang heresiologi dan eklesiologi, belajar tentang histori iman kekristenan sendiri, dan belajar tentang ajaran-ajaran sesat yang dahulu dihadapi oleh gereja. Begini, saya akan masuk bagaimana Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 22 ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau orang mati yang dimaksud adalah orang-orang saudara-saudara kita, termasuk kata temanmu itu Bunda Maria, berarti Bunda Maria sekarang nggak punya Allah dong, karena dia kan orang mati. Berarti Yesus nggak kuasa dong, cuman orang mati aja. Wong orang mati katanya nggak ada gunanya. Begitu. Karena dia berpikir bang, kalau orang meninggal itu udah lepas lah dari bumi, istilahnya. Iya tahu, tapi Tuhan Yesus bilang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Loh, tapi Maria itu sedari mula sudah menerima bahwa fakta Yesus adalah firman Allah yang hidup. Anak yang dikandungnya adalah anak Allah yang maha tinggi.
Seperti bagaimana Elizabeth dalam Lukas 1 mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Sehingga Maria sudah tahu anak yang dikandungnya adalah Tuhan. Dan dia sudah tahu, Yesus bilang, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah orang hidup. Sakit hati nggak kira-kira orang Kristen selain Bunda Maria yang sudah meninggal ketika dikatakan orang mati tidak ada hubungannya? Sementara Tuhan Yesus Juru Selamat kita sudah bilang, aku adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Kenapa? Itu berhubungan dengan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Nah, itu Yohanes 11 ayat 25. Yang ada di dalam hadirat Tuhan, yang percaya dengan baptisan yang telah diberitakan, yang telah percaya dengan Kristus sebagai satu Tuhan, mereka adalah orang-orang hidup, bukan orang-orang mati. Sekalipun kita tahu mereka sudah meninggal. Dan ingat, Bunda Maria itu terangkat jiwa dan raganya, dan ini sudah diterima oleh gereja manapun, baik Ortodoks, Katolik maupun Protestan. Dan perhatikan loh, dengerin saya. Begini ya, aduh ini nanti jadi blunder. Dengerin saya, ya. Ketika mengatakan orang mati tidak ada gunanya, itu sama seperti versi sebelah. Berarti Anda tidak memahami bagaimana esensi Kristus datang untuk menjadikan supaya semua orang percaya ada di dalam hadiratnya, mereka adalah orang-orang hidup. Mereka bukan orang mati yang sia-sia. Bang, itulah maksudnya aku mau minta itu. Ada nggak sejarahnya itu, historinya yang bisa aku baca tentang itu gitu? Ada, kamu baca Konsil Efesus, kamu baca bagaimana tradisi gereja mengatakan Bunda Maria terangkat jiwa dan raganya ke sorga. Ada. Oh, di kitab Protestan ada juga itu kan? Alkitab Protestan. Tidak semua tercatat dalam Alkitab Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal yang diperbuat oleh Yesus, namun agaknya jika semua itu dituliskan, maka satu kitab atau satu buku dalam dunia ini tidak akan mampu memuat. Loh, Yohanes saja nulisin kok, kasih tahu nggak semua hal yang dilakukan Yesus ditulis dalam Alkitab. Terus kamu mau mengatakan Alkitab itu adalah segala sesuatu yang berbicara tentang kekristenan? Enggak, makanya kita memegang tradisi secara lisan maupun tertulis. Tradisi secara tertulis adalah Alkitab, tradisi secara lisan itu adalah pengajaran yang telah diwariskan secara turun-temurun, ya, oleh para rasul. Menurutmu ketika pada saat zamannya gereja mula-mula sudah ada mesin cetak, sudah ada fotokopi? Belum. Mereka itu mengandalkan lisan. Dan nggak semua itu tertulis. Tadi karena kalau semuanya tertulis, semua dunia tidak akan mampu memuatnya. Yohanes 21 ayat 25. Nih, saya tunjukin deh. Jangan malas membaca Alkitab makanya. Dan juga memahami bagaimana Alkitab, jangan cuma dibaca, dipahami, ya. Nih, buat teman-teman, jadi nggak sama seperti Saracen, baca-baca tapi nggak paham. Nih, Yohanes 21 ayat 25, ini penutup dalam Injil Yohanes. Nih, Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab. Udah tahu, Alkitab ini nggak semuanya berbicara tentang Yesus, makanya nanti di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan, berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tulisan. Nih, maka hal-hal seperti tradisi seperti Bunda Maria diangkat jiwa dan raganya ke surga itu tidak ada di Alkitab, saudara. Jangan seperti iman sebelah, apa-apa harus di bukunya. Oh, kalau nggak ada di buku kami, nggak mau kami imani. Ya, nggak boleh seperti itu. Iman kekristenan nggak pernah kayak gitu. Iman kekristenan tidak pernah menjadikan buku sebagai iman paling tinggi. Kekristenan itu berbicara mengenai kesaksian, betul nggak? Dan kesaksian yang namanya kesaksian sesuai dengan namanya itu diberitakan. Bukan hanya sekedar dibaca. Ya. Tadi saya mau buka apa sih? Oh, 2 Tesalonika ya. Sorry. Nih, saya bukakan 2 Tesalonika buat teman-teman. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nih. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah teguh pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat, baik secara lisan maupun tertulis. Tuh. Ya. Jadi jangan hanya mengandalkan Alkitab, ya. Bukan berarti Alkitab sumber otoritas, bukan, tetapi artinya jangan pernah mengharapkan semuanya ada di dalam Alkitab. Bung, nanti bingung kamu. Sejak kapan terus dalam Alkitab Yesus lahir 25 Desember? Modar kowe. Ditanyain sama Islam, kapan Yesus lahir 25 Desember? Ada nggak ayat Alkitabnya? Bisa jawab nggak kamu orang Kristen? Bisa jawab nggak? Iya. Saya tanya lagi, kapan penanggalan Paskah? Siapa yang memerintahkan menerayakan Paskah? Modern nggak kowe? Siapa yang memerintahkan ibadat Jumat Agung? Ada nggak? Bingung nanti, ya? Bingung nanti kita semua di sini,
ya kan? Makanya dikatakan jelas bahwa berbicara mengenai tradisi mendoakan dan juga meminta perantaraan atau intercede itu sudah dari zaman gereja mula-mula loh. Kita meminta perantaraan Bunda Maria. Subtum Presidium Tum itu salah satu penggalan doa yang paling tua menurut sejarah yang telah ditemukan. Dengan meminta perantaraan doa kepada Bunda Maria. Subtum Presidium Tum. Coba cari di Google kata kuncinya itu. Subtum Presidium Tum. Itu nanti Anda baca dalam artikel dalam jurnal-jurnal bahasa itu paling tua. Abad kedua, abad ketiga itu gereja sudah meminta perantara dengan Bunda Maria. Kok bisa-bisanya ada orang-orang yang baru muncul abad 20, abad 21 lebih jago daripada mereka yang hidup sejaman dengan murid-murid dari murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Polikarpus, Ignatius dari Antioquia yang kemarin kita rayakan pestanya. Siapa lagi? Santo Yohanes Damaskus, Bapak gereja kita yang memberikan pertanggungjawaban iman berhadapan dengan Saracen atau Muhammadan. Itu orang-orang para bapak-bapak gereja yang tetap dalam imannya kepada Kristus. Mereka tidak melupakan peran Bunda Maria. Orang Kristen itu tidak pernah melupakan Bunda Maria. Orang Kristen sejati loh ya. Jadi kalau ada oknum-oknum kayak gitu, saya nggak mau teman-teman kemudian jadikan itu sebagai landasan. Ya, jangan jadi batu sandungan. Kita doakan aja semoga orang itu sadar dengan iman, esensi iman kekristenan bahwa saling mendoakan itu penting. Wong kamu meminta doakan pendetamu aja sah, apalagi meminta mendoakan kepada Bunda Maria yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita semua dengan perantaraan Rasul Yohanes ketika di kayu salib. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Begitu ya. Jadi sebagai Kristen yang baik, entah terlepas despite of you are a Catholic, Protestant, Ortodoks, kita harus sama-sama embrace our faith ya. Dalam artian kita harus mempertahankan nilai-nilai iman kekristenan yang utama bahwa persekutuan para kudus dipahami dan diimani bahwa orang-orang percaya yang menerima penderitaan bersama dengan Kristus sesuai dengan Galatia 3:17 dikatakan apa? Jika kita menderita bersama dengan Dia, kita pun dipermuliakan bersama dengan Dia. Maka artinya apa? Orang-orang sejari zaman Yesus, kalau kita baca dalam surat Rasul Paulus juga di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, tetapi sesuai dengan buah sulung, urutannya, maka saya tidak akan heran kalau yang pertama Allah pilih, Yesus Kristus pilih adalah Bunda Maria, karena memang sedari mula orang yang pertama menerima kabar sukacita, orang pertama mengetahui, mengenal Yesus Kristus itu Bunda Maria yang paling dekat, yang mengurus dia 9 bulan. Sampai dia wafat di kayu salib itu siapa yang menangisi? Siapa yang menemani? Siapa yang hadir di kaki salib pada saat itu? Maka kita harus mengikuti teladan Bunda Maria. Gitu. Nah, ingat juga nih teman-teman ya, terlepas dari itu, 10 perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Kita menerima Bunda Maria sebagai ibu rohani. Sama seperti kita menerima ibu gembala, sama seperti kita menerima ibu guru, sama seperti kita menerima ibu asuh kita. Tetap menghormati mereka sekalipun mereka bukan orang tua kandung. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Begitu ya. Dan itu penghormatan tidak akan sama dengan cinta dan penyembahan kepada Kristus dan Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena Bunda Maria bukanlah Allah. Bunda Maria hanyalah wanita yang telah Allah pilih sedari semula supaya bisa menjadi teladan bagi kita. Dialah yang kalau menurut seorang kudus yang dihormati oleh gereja Ortodoks, Santo Nectorius dari Aegenia, dia mengatakan apa? Agni partene despinya ahrante theotoke. Itu yang disebut kalau dalam bahasa Latin Our Lady of Immaculate ya. Ahrante Theotokos itu dalam bahasa Yunani, kalau dilatinkan itu adalah Immaculate Lady. Tuh, ya, seorang kudus yang dihormati oleh teman kita dari gereja Ortodoks yang bernama Santo Nectorius dari Aegenia menuliskan suatu puisi syair yang sekarang dikenal dengan kidung Agni Partene. Itu sedari semula sudah menyatakan Maria adalah spotless Theotokos, the Immaculate Lady. Tuh. Jadi kalau ada oknum-oknum teman-teman Ortodoks yang merusak ajaran Ortodoksia, itu dipertanyakan. Bahkan seorang kudusnya saja menghormati Maria sampai mengatakan di Immaculate. Ya, Ahrante Theotoko itu artinya, Ahrante Theotoke itu artinya the Immaculate Lady. Ya, seperti itu Yusuf Kris.